Horas, Horas, Balige Academy. Ya, hari ini kita dengarkan eksepsi atau perlawanan dari tim Tifa dan pengacaranya. Ya, mereka mengatakan dakwaannya cacat hukum lah, bahwa ini harus dihentikan lah, bahwa sidang ini harus dihentikan lah. Jadi saya bingung ya. Kemarin mereka yang mempertanyakan bahwa Pak Jokowi tidak akan berani datang ke persidangan, tetapi mereka justru sekarang takut masuk ke sidang pembuktian dan meminta sidang itu dihentikan karena dakwaannya cacat hukum, karena bla 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 bla, pasal-pasalnya banyak kali tadi, mungkin ratusan bahkan ribuan ya. Intinya begini, mereka sendiri yang sudah berformula bahwa Pak Jokowi takut, akan takut hadir di persidangan. Loh, Pak Jokowi kan nanti hadir pada saat sidang pembuktian, mulai dari saksi, ahli, dan ahli kan begitu. Loh, kalau mereka minta ini sidang dihentikan, bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi takut di persidangan? Kan aneh juga ya. Itulah makanya saya bilang, ya selalu saya bilang bahwa baik Tifa maupun Roy ini tidak memiliki bukti yang valid dan saksi fakta yang valid, sehingga mereka takut jika sidang ini tetap dilanjutkan, mereka tidak punya apa-apa. Bahkan tadi saya mendengar full itu dari naskah atau nota perlawanannya, itu tidak ada perlawanan, bantahan atau argumentasi ilmiah dari Tifa ya, yang mengaku ahli neuroscience maupun anatomi morfologi, bahwa kami siap membuktikan secara keilmuan neuroscience dan anatomi morfologi yang menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Dia justru menghindar. Yang saya analisa adalah data digital yang diupload oleh Dian Sandi. Ingat, data digital mengandung informasi yang informasi tersebut milik Pak Jokowi yang Anda analisa. Jadi tidak bisa menghindar. Saya justru tadi menanti-nanti argumentasi ilmiah bagaimana neuroscience bisa dipakai untuk membuktikan keotentikan atau tidak sebuah dokumen ijazah baik digital ataupun analog gitu loh. Kalau dia menghindar dengan mengatakan bahwa pada tahun 1985 ya, UGM belum mengeluarkan ijazah digital, tetapi kan ada proses digitalisasi sekarang, ya digitalisasi baik lewat HP, lewat kamera, ya, itu adalah data digital tersebut representasi dari data analog, itu sama saja gitu loh. Ini sekarang menghindar. Yang kami periksa adalah data digital dari Dian Sandi, bukan analog punyanya Pak Jokowi. Tetapi bagaimana mungkin Anda hanya memeriksa data digital dari Dian Sandi, tapi menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan neuroscience maupun anatomi morfologi. Jangan menghindar begitu. Makanya ketika saya BAP kemarin ya saya 3 hari tidak berturut-turut ya, kalau nggak salah Senin, Kamis, dan Senin. Itu semua pertanyaan saya jawab secara ilmiah dengan metodologi, terminologi ya, yang saya kuasai, yaitu digital image processing. Itulah pembelaan saya. Itu loh. Makanya tadi saya tunggu-tunggu. Meskipun saya tidak mendapatkan satu paper pun, satu jurnal maupun buku pun yang menghubungkan antara neuroscience dengan menguji keotentikan sebuah dokumen.
atau ijazah, tidak ada satupun. Kalian bisa search itu ya di internet, nggak ada satupun. Ya mungkin satu-satunya Tifa itu. Oleh karena itu dia sangat ragu dan menghindari itu di persidangan karena tentu akan dihadirkan ahli neuroscience yang membantah itu. Tidak ada keterkaitan keilmuan neuroscience dengan digital image processing, digital forensik, atau uji keotentikan sebuah dokumen. Itu tidak ada. Gitu loh. Begitu juga dengan yang dikatakan tipe keilmuan anatomi, morfologi. Saya sudah cari-cari, tidak ada satu jurnal, buku, ya, ataupun artikel apapun yang menghubungkan, ya, yang bisa menggunakan ilmu anatomi morfologi dengan keotentikan sebuah ijazah. Oleh karena itu mereka sekarang seperti yang kita lihat tadi lah ya, menghindar, inginnya dakwaan dari jaksa diabaikan, cacat demi hukum, persidangan dihentikan, selesai gitu. Padahal mereka yang nantang-nantang dengan mengatakan Pak Jokowi nggak bakal pernah berani hadir. Ya Pak Jokowi kan hadir di sidang pembuktian, kalau di sidang dakwaan sudah mau dihentikan, gimana kita bisa tahu Pak Jokowi hadir atau enggak? Itu kan membantah statement kalian sendiri, gitu loh. Ya, buktikan saja keilmuan itu. Ya, kalau saya menjadi terdakwa, seperti di BAP saya yang ratusan halaman, ya, saya membantah dengan argumentasi ilmiah. Kalau saya dalam posisi terdakwa, maka saya akan penuhi eksepsi atau perlawanan dengan penuh dengan argumentasi ilmiah sebagai pembelajaran publik. Gitu. Ini malah nggak ada sama sekali argumentasi ilmiahnya. Padahal itu yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana korelasi antara neuroscience dengan uji keotentikan dokumen dan anatomi morfologinya. Kan begitu. Bagaimana sebuah foto dibandingkan antara foto Pak Jokowi dengan Dumakno dengan anatomi morfologi itu Anda lakukan. Bagaimana Anda mengukur jarak antar mata, apakah secara digital atau analog? Bagaimana Anda mengukur morfologi dari bentuk hidung, telinga, dagu, dan lainnya? Apakah itu dilakukan dengan manipulasi digital atau cuma mister analog? Atau cuma pengamatan mata langsung simpulkan? Kan begitu. Mana apanya? Perlawanan akademisnya, perlawanan ilmiahnya, nggak ada sama sekali. Oleh karena itu mereka sangat takut masuk ke sidang pembuktian karena nanti akan dihadirkan ahli anatomi morfologi, ahli neuroscience untuk membantah ya statement-statement politik ya menurut saya ya, dari Tifa ya, dengan hanya begitu-gitu ya kan, menghubung-hubungkan sebuah bidang keilmuan yang tidak ada kaitannya dengan bidang lainnya. Kalau yang pengikut mereka itu ya aduh ya percaya saja ya. Oke, ya. Kita tunggu-tunggu di sidang pembuktian ini sangat menarik ya, supaya tidak ada lagi aktivitas-aktivitas politik yang dibalut seolah-olah penelitian ya untuk menghancurkan nama baik seseorang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.